Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Widya Mersita dengan NIM 2117041182 dari program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah Etika Bisnis Profesi. Di bab pertama terdapat definisi dasar tentang etika bisnis. Nah, etika bisnis ini merupakan keseluruhan dari aturan etika baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan, konsumen, pegawai, dan pesaing. Nah, teori etika bisnis memiliki peranan penting dalam melegitimasi segala perbuatan dan tindakan yang dilihat dari sudut pandang moralitas yang telah disepakati oleh masyarakat. Yang kedua, mengenai perkembangan etika bisnis. Nah, etika bisnis ini berkembang dari zaman prasejarah. Lalu masa peralihan pada tahun 1960. Lalu pada sekitar tahun 1970-an, istilah etika bisnis pertama kali muncul di Amerika Serikat dan dengan cepatnya menyebar ke penjuru dunia. Pada tahun 1980, etika bisnis sudah mulai menyebar ke Eropa Barat sebagai ilmu baru yang diawali dengan negara Inggris yang secara geografis ataupun kultural paling dekat dengan Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1990 sampai dengan sekarang, etika bisnis menjadi suatu fenomena secara global dan tidak hanya terbatas lagi di dunia barat, namun sudah berkembang ke seluruh dunia. Nah, etika bisnis ini dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap survei, yang kedua tahap analisis, dan yang ketiga tahap pembentukan. Selanjutnya mengenai perilaku tidak etis dalam bisnis. Nah, perilaku tidak etis ini merupakan perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati, seperti misalnya perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi. Yang kedua, perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai teori-teori dalam etika bisnis. Nah, yang pertama, teori utilitarianisme, di mana teori ini merupakan teori yang memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Yang kedua, teori deontologi. Teori ini menekankan setiap manusia untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan standar moral yang berlaku. Yang ketiga, teori hak. Teori hak ini merupakan pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Yang keempat, teori keutamaan. Nah, teori keutamaan ini memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai etika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengenai nilai etika. Nah, nilai etika ini merupakan suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sikap baik dan buruk. Yang kedua, mengenai hak dan kewajiban. Nah, hak ini merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung dengan kita sendiri. Contohnya seperti hak mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, kewajiban. Nah, kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, yang pertama, kewajiban pegawai terhadap perusahaan, seperti misalnya pegawai wajib bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, kewajiban perusahaan terhadap pegawai. Nah, perusahaan wajib memberikan upah kepada karyawan berupa gaji. Lalu selanjutnya mengenai peduli dan menghargai orang lain. Yang pertama, mengenai peduli. Nah, peduli ini merupakan sebuah nilai dasar dan sikap dalam memperhatikan dan bertindak secara proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar, seperti peduli diri, peduli sesama, dan peduli lingkungan. Yang kedua, mengenai menghargai. Menghargai ialah sikap peduli dan beradab terhadap diri sendiri atau orang lain dan lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya mengenai toleransi, empati, dan sikap positif. Yang pertama, toleransi. Toleransi itu merupakan kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang dengan baik. Yang kedua, mengenai empati. Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan sama dengan orang lain. Yang ketiga, mengenai sikap positif. Nah, sikap positif dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sikap positif ini dapat dicerminkan dari tindakan disiplin,
pekerja keras, jujur, dan rela berkorban. Lalu yang terakhir mengenai perilaku tidak etis dalam dunia kerja. Nah, perilaku tidak etis ini merupakan perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan awal yang telah disepakati. Nah, terdapat beberapa perilaku tidak etis antara lain seperti misalnya perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, dan perilaku yang tidak berbuat apa-apa atau no action dalam tanggung jawabnya. Nah, bab selanjutnya saya akan membahas mengenai arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Yang pertama mengenai penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Nah, penerapan etika bisnis berpusat tentang masalah moral dalam dunia bisnis. Dalam hal ini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan perilaku. Yang selanjutnya mengenai histori etika bisnis dan perubahan etika. Nah, istilah etika bisnis sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Hal tersebut ditandai perubahan sudut pandang dalam berperilaku di dunia bisnis di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya mengenai misi etika bisnis. Nah, misi etika bisnis ini memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk menjalankan bisnis secara jujur. Nah, terakhir mengenai teori normatif, metaetika, dan deskriptif. Yang pertama, teori normatif. Teori normatif ini merupakan bagian penting dari etika dan teori ini dinilai dari nalar. Yang kedua, metaetika, di mana metaetika ini dibuat untuk menunjukkan pembahasan yang bukan moralitas secara langsung melainkan mengacu pada berbagai konsep. Yang ketiga, teori deskriptif. Teori ini merupakan teori yang menggambarkan tingkah laku moral. Nah, teori ini dinilai dari nilai norma. Nah, bab selanjutnya mengenai etika bisnis dalam bisnis internasional. Nah, pertama, bisnis internasional ini merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas suatu negara, di mana etika dalam bisnis internasional sangat penting karena etika dapat menghindari konflik akibat perbedaan budaya, dapat mengurangi kecurangan, dan dapat melindungi norma yang disepakati. Nah, yang kedua, mengenai dumping. Dumping adalah suatu kegiatan menjual barang di pasar internasional dengan memasang harga yang lebih murah atau lebih rendah dari harga pasar yang ada di dalam negeri. Nah, yang terakhir mengenai whistleblowing, di mana whistleblowing ini merupakan tindakan suatu badan swasta atau publik yang mengeluarkan informasi untuk mengungkap kasus korupsi berbahaya kepada publik. Nah, di bab terakhir saya akan membahas sumber-sumber dan nilai dari perilaku etika agama, filosofi, budaya, dan hukum. Yang pertama mengenai etika agama. Etika agama ini merupakan salah satu fondasi tertua dari standar etika. Etika sebagai nilai kebaikan dan keburukan yang dianut suatu golongan yang ada di masyarakat. Dengan adanya etika dalam beragama dapat memberikan kedamaian untuk menjalankan hubungan yang harmonis. Yang kedua, mengenai etika filosofi. Etika filosofi bersumber dari ajaran yang diwarisi dari ajaran yang sudah dikembangkan lebih dari 2000 tahun. Etika filosofi ini merupakan etika yang berasal dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Nah, yang ketiga, mengenai perilaku etika budaya. Etika dalam berbudaya mengandung suatu keharusan agar manusia menciptakan budaya yang mengandung nilai-nilai etik yang secara sosial dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Nah, budaya yang beretika itu adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, dan mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Nah, yang terakhir mengenai etika hukum. Etika hukum itu merupakan prosedur dan kode etik yang ditetapkan oleh sistem hukum di negara. Hukum dapat menjaga sumber perilaku etika karena melalui hukum seseorang dapat mengetahui yang benar dan yang salah dalam perilaku manusia. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.